Si Jokowi ini mah biadab. Gara-gara dia semua jadi kacau. Menteri Keuangan sama Danantara jadi saling lempar masalah utang kereta cepat. Daripada utang kereta cepat ini ditagih ke Menteri Keuangan atau Danantara, tagih sono ke Jokowi. Suruh dia tanggung jawab, bayar utang kereta cepat. Kan dia yang ngotot pengen bangun kereta cepat. Kenapa jadi orang lain yang cebokin dia? Jepang udah nyamperin kita, datang dengan jaminan pembangunan tanpa APBN. Si Jokowinya malah lebih milih kerja bareng sama Cina untuk bangun kereta cepat, yang akhirnya malah nguras APBN. Woi Jokowi Dodo, tanggung jawab lo. Jangan seenaknya abis bikin masalah terus tinggal-tinggal gitu aja. Apa lo? Karena Jokowi meninggalkan utang dan APBN tahun depan itu harus ada 3.600 triliun. 1.200 akan dikirim ke daerah, habis. 1.000 dipakai untuk bayar utang, habis. Tinggal 800 triliun dipakai buat makan siang gratis, 400 triliun. Tinggal 400 triliun. Bagaimana negara mau bekerja dengan ruang fiskal 400 triliun? Coba. Jalan keluarnya gampang, cetak uang, tetapi efek inflasinya itu di depan mata. Amerika cetak uang ada soal, karena uang dia itu beredar seluruh dunia. Uang kita itu keluar dari Bandara Cengkareng udah nggak laku. Itu masalahnya. Ada kabar yang begitu mengejutkan begitu kan. Bahkan ini geng Solo termol-termol ini kepanasan. Kenapa bang? Ternyata Pak Purbaya begitu kan ogah ya membayar hutang-hutang kereta cepat yang dibebankan kepada APBN. Dia menolak keras begitu kan. Ya Pak Purbaya ini menolak utang kereta cepat ditanggung APBN. Woi. Jokowi. Kemana Jokowi begitu kan? Ya sekarang kemana Jokowi? Utang ke SCIC dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak SCIC di bawah Danantara kan ya? Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Lalu kemudian kalau tidak dibebankan APBN, APBN tidak membayar begitu utang-utangnya, lalu dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada Luhut? Dibebankan kepada Jokowi? Dibebankan kepada siapa Pak? Coba bayangkan begitu kan, bayangkan. Sekarang ini ya utang 116 triliun. Proyek kereta cepat ya kenapa Purbaya ogah bayar APBN? Ini komentar-komentar salah satu di berbagai media sosial begitu kan ya, di di media. Tapi dengan janji Jokowi begitu kan ya. Janji-janji Jokowi begitu kan ya, yang dianggap berbohong bahwa mengatakan bahwa ya ini sudah janji Jokowi mengatakan ya kereta cepat tidak memakai APBN. Itu janjinya Jokowi bos. Ini mengingat janji Jokowi saat ya pilih Cina, kereta cepat tidak memakai APBN. Pada kenyataannya didebakan APBN. Dan sekarang Danantara pusing. BUMN yang lain begitu kan ya, yang di bawah naungan Danantara ini pusing cari uang bos. Kalau kerugiannya sangat luar biasa begitu. Oke, ini saya kira ini langkah yang bagus bagi Pak Purbaya. Nampaknya geng Solo habis. Ya ternyata jadi beban begitu. Inilah langkah Presiden Prabowo begitu kan ya, untuk bisa meletakkan Pak Purbaya ini ya secara tidak langsung ya habisi mereka yang tidak produktif. Emang lu siapa? Kata Purbaya, sekira-kira seperti itulah logikanya begitu. Ini menarik begitu kan. Bayangkan di semester 1 saja begitu kan. Kabarnya konsorsium BUMN kabarnya sudah merugi 1,62 triliun gara-gara kereta cepat di tahun 2025. Bayangkan, ini mana janji Jokowi? Mana janji Jokowi begitu kan? Mana Jokowi? Mana Jokowi? Ngeri ini. Ngeri sekarang ini. Tanda-tanda apakah ini mangkrak? Tanda-tanda siapa yang mau bayar? Apakah Jokowi? Apakah Pak Luhut? Apakah siapa begitu? Jadi keras sekali ini begitu kan ya.
Pak Purbaya ini keras sekali sekarang ini. Makanya Menteri Keuangan Pak Purbaya ini begitu menolak tegas usulan penggunaan APBN untuk menanggung sebagai utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCEC begitu. Purbaya ini menegaskan bahwa PT KAI sebagai salah satu pemegang saham KCEC harus membiayai hutang tersebut secara mandiri. Menyarankan agar perusahaan-perusahaan memanfaatkan begituan dividen besar yang dikelola oleh lembaga pengelola dana kekayaan begitu kan. Ya, termasuk bagaimana Danantara. Ya, yang nilainya mencapai kabarnya 80 triliun begitu kan per tahun. Bayangkan. Ini saya kira Pak Purbaya ini nampaknya ya ngapain kita APBN membayar APBN sebanyak itu begitu. Bagaimana dengan yang lain? Ini ekonominya tidak jalan kalau difokuskan ke kereta cepat. Kalau kerugiannya 1 triliun per semester, 1 triliun per semester, bayangkan. Ya ekonomi kita tidak gerak, Pak. Ini langkah yang bagus ya bagi Pak Purbaya. Saya apresiasi yang sangat luar biasa. Termol kepanasan lu. Termol sekarang lagi sibuk masalah soal ijazah. Jokowi. Ya, saya rasa Jokowi tidak bisa tidur kalau lihat ini begitu. Loh, kok infrastruktur yang saya bangun kok seperti ini sekarang? IKN anggarannya sudah, ya permintaan anggaran IKN lagi yang terbaru kabarnya ditolak juga. Inilah yang buang-buang anggaran. Masyarakat sudah mengingatkan, Pak, jangan dilakukan kalau toh pada akhirnya merugi. Jadi artinya apa? Artinya ya apa yang dilakukan Jokowi ya selama memimpin begitu kan. Anggarannya kan begitu fantastis begitu. Hutang-hutangnya begitu fantastis. Dan kereta cepat ini yang menjadi dampaknya. Ini hutang 116 triliun begitu proyek kereta cepat. Kenapa Purbaya ogah untuk ya bayar APBN? Ya ngapain begitu? Kan ada Nantara begitu kan. Jadi ini ditolak begitu kan. Sudah jelas-jelas di depan mata sudah ditolak. Jadi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Ya, hal itu disampaikan Purbaya merespon ya opsi dari Danantara untuk menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah. Hoi, janji Jokowi dulu kemana? Jelas semua dibayar ini Pak, semua dibayar. Nah dibayarnya nih uangnya dari mana ya? Rampokan dari utangnya itu gitu kan. Nah sekarang Pak Prabowo mampu nggak mendatangkan audit independen gitu ya dari luar negeri bekerja sama dengan negara yang mengutangkan itu gitu kan, untuk mengaudit uang yang diutang itu benar nggak gitu kan, benar digunakan nggak sesuai dengan laporan-laporan itu. Kalau tidak benar tangkap itu Joko Widodo. Kenapa? Karena sudah ada dari OCCRP yang menuduh bahwa Joko Widodo ini nomor 2 lah atau nomor 3 itu kan, terkorup di dunia kan itu. Nah itu Pak Endo sebenarnya ya. Jadi sehingga oke, ini adalah pintu masuk. Joko Widodo ini adalah pintu masuk dan Gibran juga pintu masuk. Kemudian si Bobi juga pintu masuk. Presiden ke-8 kita ini menerima warisan. Warisannya adalah luar biasa. Selama kurang lebih 10 tahun menambah hutang 15.000 kurang lebih. Warisan kedua dijualnya sumber daya alam ke Tiongkok yang tidak meningkatkan APBN, bahkan sumber dayanya hilang. Kemudian warisannya APBN 90% itu dari pajak. Jadi ternyata untuk hidup bernegara di negeri ini hanya bertompang atau rakyat yang menanggung. Ini sangat luar biasa. Presiden kita Pak Jokowi itu juga tidak punya hati akibat korupsi sehingga kami ini terlantarkan dan kami tidak dibayar sampai sudah 12 tahun. Bahkan sekarang sudah 13 tahun mungkin. Pekerjaan kami yang di Bawen, jalan tol. Sekarang orang kalau mau ke Solo, orang mau besok kalau mau pulang mudik ke Semarang, dengan mudahnya lancar. Terus sudah bermanfaat bagi masyarakat, bagi negara. Hasil tol itu sudah menguntungkan mereka. Tapi kami tidak pernah dilihat kalau kita berhutang dengan negara, berhutang dengan bank-bank negara.
itu kita akan dikejar sampai manapun. Tapi kalau negara berhutang dengan kita, luar biasa santainya. Termasuk Presiden kita Pak Jokowi itu juga tidak punya hati. Kita sudah bersurat, tapi tidak ada hati Pak. Pak Erick Thohir juga selalu menggembor-gemborkan bahwa kita beruntung, BUMN beruntung, negara beruntung. Beruntungnya di mana? Kalau kita sendiri, rakyat ini tidak dibayar 160 pekerja. Bahkan kita melibatkan anak, operator, pegawai kita dirumahkan. Dari mana beruntungnya? Yang mengagetkan bagi kita, anggaran APBN kita berapa sekarang? 1.850 triliun APBN. Hutang kita 2.400 triliun. Korupsi kita di satu bidang saja, korupsi kita di satu bidang saja, menurut Abraham Samad hasil perhitungan KPK, di bidang mega saja 7.000 triliun, 4 kali APBN. Masih ada orang terlantar seperti itu. Masih ada orang, 28 juta orang dalam hitungan konservatif, angka rendah Indonesia, 28.500.000 orang sekarang ini hidup dalam kemiskinan. Kalau menggunakan ukuran Bank Dunia, orang miskin di Indonesia sekarang 108 juta. Baik. Anggarannya banyak, korupsinya 4 kali APBN-nya, gitu. Ini Jadi apa? itu bidikan pertama Bapak ya? Iya. Anaknya termus sekarang tuh. Sekarang Jokowi tidur tidak nyenyak, ya kan? Tidurnya nungging ini. Jokowi tidurnya nungging. Ya, apalagi kita kan untuk KPK untuk si Bobby sekarang kan. Bahkan aku kemarin itu sempat berpikir, apakah Pak Jokowi datang ke tempatnya Pak Prabowo mau nagih janji gitu loh. Dia mau minta selamatkan si Bobby, selamatkan si Gibran, gitu mungkin analisa kita ya. Loh kan kita nggak tahu Mbak, awalnya dulu jadi presiden mungkin ada perjanjian gelap, kita nggak Ya, tahu. itu gitu satu lagi kan anggaran untuk pembelian alutsista kan di anggaran 2025 beli ke Cina. Mungkin perjanjian itu belum selesai sama oligarki Cina mungkin. Mungkin itu dimintanya nanti beli ke Cina, mungkin itu. Ya pokoknya gini loh, perjanjian sebelum dulu Pak Prabowo mau Jadi dinaikkan presiden ya. presiden kan atas dukungan Pak Jokowi. Kita Mungkin ada akui aja lah, perjanjian kita apa akui sekarang kita akui perjanjian apa ya sama Pak Jokowi. Terus akhirnya sekarang nggak ditepati, terus ditagih bisa juga kan. Cuman Bisa juga. kenapa nggak dipublikasikan? Itu tidak bisa kita pungkiri, kayak gitu. Iya. Namanya politik. Kalau politik Iya. ini nggak ada yang bersih kan. Iya. Ya sekarang tinggal tergantung Pak Prabowo pengen menuruti Pak Jokowi apa mau kalau menuruti rakyat. Nah, itu aja, dua Iya. aja. Tinggal gitu aja. Ya, mau nuruti Jokowi atau mau melawan rakyat. Nah, Iya. kalau melawan rakyat ya tunggu aja lah. Ya, Tangan rakyat kalau ini banyak, 280 juta kan. Ya kalau melawan rakyat ya justrunya ya tetap bisa, tapi kan akhirnya namanya jadi jelek. Ya nanti kita nepalkan pejabat-pejabat itu semuanya, itu aja lagi. Oh, di Nepal berani orang, kok kita Indonesia nggak berani? Ya nggak tahu, kalau sampai di Nepal kan saya nggak bisa asumsi ya. Masalahnya bangsa kita ini gampang dipecah-pecah itu. Nggak bersatu kayak Nepal tuh ya. Iya, nggak semuanya bisa. kan. Kita itu dipecah-pecah. Buktinya waktu zaman Pak Jokowi itu aku lihat gini. Bukan anak-anak mahasiswa aja yang turunnya, sampai anak SMA, emak-emak turun semuanya kan. Nepal. Iya, kalau bersatu memang bisa, teman. Kalau rakyat kita itu kan saya lihat gini, dulu aja zaman Pak Jokowi ya. Kalau orang demo Pak Jokowi ada demo tandingan. Kalau enggak Jokowinya lari kemana-mana kan. Akhirnya yang bertengkar yang demo, bukan urusan sama yang di demo dengan pendemo ya. Iya kan, begitu ada demo misalnya tentang Pak Jokowi, ada demo lagi yang pro Pak Jokowi gitu di satu tempat. Itu kan Pokoknya politik juga. kita nih berpecah-pecah sejak zaman Jokowi inilah pecah. Iya, dipecah-pecah begitu. Kalau sudah begitu kan rakyat jadi bingung. Di zaman SBY kan kita ada juga demo masalah minyak naik dulu kan, akhirnya turun lagi kan. Kita nggak pecah-pecah dulu kan, bersatu dulu kan.
Akhirnya bersuara Bu Mega, akhirnya turun hanya 50 perak naiknya, ribut kita dulu kan. Ya sampai tahu Sekarang sendiri sampai tuh, Pak. 10.000 kok lagi melek diam aja kan. Waktu zaman Pak Jokowi itu lo demo itu sampai hampir nggak ada. Karena pertamanya demo keras-kerasan, zamannya aktor siapa itu yang ngaktorin itu, pimpinan buruh itu, perempuan itu siapa namanya? BM. Bukan. Duh, siapa? Akhirnya sama Pak Jokowi terus dijadikan staf menteri itu. Siapa dulu ya, lupa. Dita siapa tuh namanya tuh? Iya. Dibungkam dengan jabatan kan? Lo enggak, itu kepala buruh itu sebenarnya orangnya dia memang. Akhirnya Indasari, Dita Indasari. Perempuan itu kan, itu kan memimpin buruh. Akhirnya sama Pak Jokowi diambil dijadiin staf menteri sampai 2 periode. Supaya jangan bersuara ya. Iya. Ya buruh salah juga, ngapain nggak dipecat beliau waktu itu kan? Sekarang Bukan, buruh akhirnya, tapi dia kan sudah berhasil, sudah nggak jadi ketua buruh lagi, sudah diangkat jadi staf menteri. Dita Indasari itu. Saya itu mengikuti terus itu perjalanannya ya, Pak tapi Jokowi. akibatnya terbentuknya undang-undang omnibus law bang, gara-gara mereka. Kan buruh itu sendiri yang rugi jadinya kan? Ngapain? Nah, iya, undang-undang itu kan memang disengaja Mbak. Dita Indasari itu sebenarnya kan orangnya dia menyusup ke partai buruh. Gitu loh. Memang, jadi banyak geng-geng Solo yang menyusup ke partai-partai ya bang ya? Ya Allah Mbak, geng Solo itu sebenarnya yang membangun itu PDIP. Mulai zaman Megawati jadi presiden. Tapi heran saya kok orang-orang PDIP ini kompak, walaupun udah menyebar dia, tapi kompak dia. Iya, PDIP dia itu luar biasa. Badannya di partai bang, badannya di partai lain, tapi otaknya di partai PDIP, ya bang ya? Iya, gini loh Mbak. Zaman tak kasih tahu sejarah ya. Saya itu tahu sejarahnya. Gini, dulu asalnya kan PDI. Setelah PDI itu nggak kompromi dengan Megawati, dengan komplotannya termasuk Pak Jokowi gitu, akhirnya Budi Gunawan Sujatmiko kalau nggak salah namanya, itu bikin ontran-ontran, akhirnya membakar kantor PDI. Akhirnya PDI pecah, muncul jadi PDI 2, jadi PDI Perjuangan. Akhirnya PDI-nya nggak laku. Itu awalnya itu. Ada perebutan kekuasaan waktu itu nak. Memang sudah direncanakan oleh, masalahnya kalau nggak membajak sebuah partai kan nggak bisa jalan. Harus partainya itu harus satu kelompok, maksudnya orang-orangnya. Begitu menjadi PDIP, semua orang di PDIP itu kelompoknya dia, sudah nggak ada lagi orang-orang dari PDI gitu. Benar, kaget juga waktu perubahan itu, kaget juga. Oh kayak ini ya, partai ini, karena kita akhirnya partai kan. Rika Ciptaning, sama tahu Rika Ciptaning nggak? Oh, si Rika yang suaranya keras tuh. Nah, akhirnya Rika Ciptaning diangkat jadi apa gitu. Terus begitu PDI menang, ya kan? Nah, akhirnya saya itu taunya gini, Rika Ciptaning akhirnya menulis buku di saat itu. Menulis buku, judulnya itu, aku bangga jadi judulnya parah banget loh Mbak. Aku bangga jadi anak PKI kan. Anak PKI naik parlemen. Judul bukunya tuh. Setelah itu. Lah baru setelah itu akhirnya jadilah orang Solo jadi gubernur Jawa Barat, gubernur DKI. Saya itu tahu perjalanannya, terus bergulir, akhirnya begitu jadi gubernur DKI. Jadi bergulirnya gini, begitu jadi gubernur DKI, terus akhirnya membuat doktrin kerja itu, terus pelusuan masuk got, turun got, akhirnya terus sukses, ternyata diakui oleh rakyat kecil,
Akhirnya semua rakyat kecil mendukung. Begitu kelihatan di badan survei bagus, dinaikkanlah jadi presiden. Itu anggotanya semua dia. Rita Suryandira. Rita Suryani namanya ya. Siapa? Yang mana? Yang dari PDP itu. Ripka Ciptaning. Rika Cipta. Iya, Rika Ciptaning aslinya namanya. Sampai perjuangannya saya teliti itu sampai kasus Sarumpet itu. Ternyata Sarumpet itu dari kelompok. Ternyata orangnya dia sengaja ingin menghancurkan Pak Prabowo kan waktu itu. Ripka Ciptaning namanya ya. Iya, sampean cari bukunya Wih. Ciptaning itu ada 4. Pertama yang pertama dibuat buku pertamanya itu tahun 2022 itu bukunya Aku Bangga Anak PKI. Ya, Bunda dengar itu Aku Bangga Anak PKI. Terus akhirnya buat buku kedua, buku ketiga, 4 buku yang dibikin. Nah, akhirnya begitu ternyata Jokowi sukses karena sudah diprogram oleh PRD waktu itu. Sekarang kan masih anggota DPR ya kan? Siapa? Si Rika itu. Iya, masih tetap. Kan orang-orangnya dia semua. Sampai begitu Jokowi jadi presiden, semua posisi di negara itu diisi oleh orangnya mereka semua. Mahkamahnya, Mahkamah Konstitusi, apa semua. Aduh, kalau sudah begini, sudah nggak bakalan ada yang menang. Bahkan kalau ada kesempatan presiden itu nggak dibatasi, Jokowi bisa jadi presiden seumur hidup. Oh, saya lihat Metro TV, Kompas TV, Badan Survei, MK, KPU, Kapolri punyanya dia semua. Terakhir itu yang terakhir itu tinggal Pak Gatot aja, akhirnya Pak Gatot pecat juga. Tapi sebenarnya kalau orang-orang kita udah pinter ya mau memilih anggota DPR ya, kan sebelum kita milih kan udah tahu kita nama-namanya, kan seharusnya bisa menyelidiki, kita cari. Oh, nggak bisa Mbak, kalau anggota DPR itu nggak bisa Mbak. Saya survei di daerah itu masalahnya gini, kalau anggota DPR itu tergantung uang. Nggak gini Bang, kalau orang cerdas ya Bang, kayak kan itu yang saya bicarakan, beda dengan orang pintar ya Bang ya. Kalau kita cerdas ya Bang ya, kalau saya ya Bang ya suruh saya baca semuanya. Nanti saya kan banyak saudara-saudara atau adik-adik angkat gitu, tetangga gitu, sambil jalan kita ngomong gitu kan. Itu kalau mau milih. Masalahnya kejadiannya nggak seperti itu Mbak. Kalau anggota DPR saya lihat tuh terjadinya gini, anggota DPR itu mendatangi RT gitu. Nanti begitu RT itu didatangi, dikumpulkan orang satu RT. Jadi per RT aja kalau ngumpulkan. Begitu RT dikumpulkan, baru diambil satu orang yang bisa dipercaya. Kalau Bunda di daerah Bunda nggak bisa kayak itu Bang, orang. Iya, rata-rata selain di daerah sampean semua begitu. Begitu dikumpulkan, satu orang diambil yang dapat dipercaya, terus disuruh ngomong sama orang satu RT itu, pokoknya nanti dikasih uang berapa, suruh nyoblos dia, uangnya dipegang orang yang dipercaya itu. Misalkan kalau kamu memilih saya tak kasih 300.000 misalkan. Kalau di daerah sini rata-rata 250 sampai 300. Kalau Bunda di daerah Bunda ya Bang ya, gini cara Bang. Kita lihat bibit bobot beliau kan, dia orang mana? Oh dia Jakarta, tapi kampungnya di mana? Nanti orang kampung tuh menyelidiki itu keluarga itu Bang.